أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 13 sampai ayat 15. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإحسان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من الكافرين، ونعوذ بك من الظالمين، ونعوذ بك من الفاسقين، ونعوذ بك من المنافقين، ونعوذ بك من المشركين. آمين يا رب العالمين. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk melaksanakan tugas mulia dan suci, untuk senantiasa mengajak diri kita dan umat Islam ini untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya, diri kita, anak cucu kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak ibu guru semua di bumi, bapak ibu wali murid di bumi, dan seluruh pemimpin yang ada di bumi, dan seluruh warga bumi, mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadi bapak ibu yang robbani, ustadz ustadzah yang robbani, generasi-generasi yang robbani, sebagaimana di surat Ali Imran ayat 79, dan doa kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang mulia dan maqamam mahmuda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kita senantiasa untuk mendoakan kepada saudara-saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayahanda kami dan juga para guru-guru kami, para sahabat-sahabat guru semuanya, dan juga para siswa-siswi kami yang sudah wafat, para pendiri Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga para pendiri Masjid Al-Falah Surabaya yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin.
Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24, dan surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Ar-Rahman ayat ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia dan jin. Nikmat manakah dari nikmat-nikmat yang telah mereka rasakan itu yang mereka dustakan? Yang dimaksud dengan pendustaan nikmat-nikmat tersebut adalah kekafiran mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mempersekutukan Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari perilaku keji dan mungkar yang beranak pinak menjadi orang kufur, orang dolim, orang fasik, orang munafik, dan orang musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa mendekatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh Islamnya, iman dan ihsannya. Allahumma arinal haqqo haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Dalam peribadatan adalah bukti tentang kekafiran mereka terhadap Tuhan mereka, karena nikmat-nikmat itu harus disyukuri, sedangkan syukur artinya menyembah yang memberi nikmat-nikmat kepada mereka. Jadi di dalam beribadah kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu ucapan, hati, pikiran, perbuatan kita, harus didasari dengan iman yang kokoh, ilmu yang nafi', ikhlas, amal yang soleh, yang tardohu, dan secara istiqomah. Al-Baqarah 207 sampai 208. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang yang ikhlas dan mukhlis. Amin ya rabbal alamin. Ayat tersebut diulang-ulang dalam surat ini 31 kali banyaknya untuk memperkuat tentang adanya nikmat dan untuk memperingatkannya. Jadi di surat Ar-Rahman ayat 13 dibalik jadi 31, diulang sampai 31, menyatakan bahwa ternyata di muka bumi ini
banyak umat yang berdusta. Makanya mudah-mudahan umat yang masih suka berdusta bisa bertobat kepada Allah diganti dengan jujur. Mudah-mudahan umat yang masih suka mengingkari janji-janjinya bertobat kepada Allah diganti menepati janji-janjinya. Dan mudah-mudahan umat yang berkhianat terhadap amanat yang dipikulnya bertobat menjadi amanah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Dari itu sambil Allah menyebut satu persatu dari nikmat-nikmat tersebut, dia memisahkannya dengan kata-kata memperingati dan memperkuat tentang adanya nikmat-nikmat tersebut. Susunan kata serupa ini banyak terdapat dalam bahasa Arab. Dari itu telah menjadi kebiasaan bahwa seorang mengatakan kepada temannya yang telah menerima kebaikannya tetapi ia mengingkarinya, bukankah engkau dahulu miskin, lalu aku menolongmu sehingga berkecukupan? Apakah engkau mengingkarinya? Bukankah engkau dahulu tidak berpakaian, maka aku memberi pakaian? Apakah engkau mengingkarinya? Bukankah engkau dahulu tidak dikenal, maka aku mengangkat derajatmu, lalu engkau menjadi dikenal. Apakah engkau mengingkarinya? Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, bukankah aku menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, aku jadikan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, aku jadikan bermacam-macam kayu-kayuan, aku jadikan aneka ragam buah-buahan, baik di dusun-dusun maupun di bandar-bandar. Untuk yang beriman dan kafir kepadaku, terkadang aku menyiraminya dengan air hujan, ada kalanya dengan air sungai dan alur-alur. Apakah kamu, hai manusia dan jin, mengingkari yang demikian itu? Oleh karena itu, umat jin dan umat manusia, fafirru ilallah, ayo semuanya balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubatan nasuha. Surat 51 Ad-Dariyat ayat 50 sampai 60. Mari menjadi pribadi-pribadi umat yang terbaik sehingga bisa menjadi uswatun hasanah, umat yang berkepribadian akhlakul karimah, yang mempunyai budi pekerti yang mulia, yang mempunyai sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, hakko jihadih kita mampu menginspirasi diri-diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita dan sahabat-sahabat guru untuk menjadi
umat yang Rabbani, yaitu mengajak kepada semua umat manusia, umat jin, untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Surat Ali Imran ayat 31, surat Al-Baqarah ayat 165. Marilah kita belajar cinta yang sejati, yaitu dari yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ayat 14, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, dari tanah kering seperti tembikar dan keras seperti tanah yang telah dipanggang. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, dan yang lain menyebutkan bahwa ia diciptakan dari tanah liat, serta di sini disebutkan tanah kering seperti tembikar. Tanah liat yang dipanggang dengan bara yang panas untuk menjaga ia tetap bersatu, tidak bercerai-berai. Demikian pula manusia mempunyai nafsu makan dan nafsu minum. Oleh karena itu, makan minumlah secara halalan thayyibah. Jadi makan dan minum harus memperhatikan yang dimakan dan yang diminum itu halal atau haram. Oleh karena itu, senantiasa bekerja yang baik, yang benar, sehingga Allah akan membarokai harta benda kita untuk diri kita, keluarga kita, dan umat ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya Rabbal alamin. Mempunyai nafsu kawin agar badannya dapat terpelihara dan dapat melanjutkan hidupnya, serta mempunyai keturunan. Ia mempunyai nafsu marah yang menjadikan berani dan kuat untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan dirinya dari bahaya yang mengancamnya, serta serbuan musuh-musuh yang berada di sekitarnya. Jadi punya marah, tapi marahnya harus diatur. Jangan sampai marah, kakek marah, akhirnya akalnya hilang. Kalau sudah manusia itu akalnya hilang, akalnya tidak sehat, maka dia akan seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Tidak mau menggunakan akal pikirnya, tidak mau menggunakan matanya, tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan fisiknya, akal, nafsu, serta hatinya tidak berguna, maka dia menjadi golongan orang-orang yang terhina. Padahal manusia dihadirkan ke bumi ini untuk menjadi khalifatullah yang rahmatal lil alamin. Oleh karena itu banyak belajar dan belajar, banyak membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Dengan demikian Allah berjanji akan mengangkat derajat kita, selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kekuatan manusia ini seolah-olah sama dengan tanah liat yang telah masak agar menjadi tanah kering yang bagian-bagiannya melekat dengan kuat. Apabila tidak ada hal-hal itu, tentu dia akan dapat mempertahankan dirinya dari bahaya dan musuh-musuhnya.
dari manusia lain atau binatang-binatang buas, maka ia akan hancur berkeping-keping menjadi santapan burung-burung dan binatang-binatang, sebagaimana tanah yang belum dimasak bertaburan diterbangkan oleh angin. Penciptaan manusia dari tanah telah banyak dibicarakan pada ayat-ayat sebelumnya, antara lain pada ayat-ayat Al-Hijr ayat 26 dari lumpur yang hitam, Al-Hijr 28 tanah liat yang kering, Ar-Rum 20 dari tanah, Fatir ayat 11 dari tanah, Shad ayat 71 dari tanah liat, Ghafir dari tanah liat. Sedangkan pada surat Al-Furqan ayat 54 dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari air. Dari berbagai pernyataan ayat-ayat di atas tentang bahan penciptaan manusia, maka terdapat dua bahan, yaitu air dan tanah. Sedangkan macam tanah yang sering dijelaskan adalah tanah liat, suatu jenis tanah yang tersusun oleh partikel yang sangat halus dengan ukuran diameter partikel kurang dari 2 mikron. Jenis tanah ini memiliki sifat-sifat fisik yang plastis bila mengandung air. Secara kimia, larutan tanah liat dalam air memiliki kapasitas tukar kation, yaitu dapat mengikat ion atau senyawa kimia lainnya yang bermuatan listrik, tetapi dengan ikatan yang tidak terlalu kuat, sehingga ion yang terikat bisa berganti-ganti dengan mudah. Tanah jenis ini pula lah yang biasa dipakai sebagai bahan untuk membuat tembikar. Sementara proses penciptaannya amat sedikit diketahui. Lihat tafsir surat Al-Hijr, lihat tafsir surat Al-Hijr ayat 26 dan 28. Mari kita belajar dan belajar siapakah diri kita ini. Ayo kita belajar kembali melihat diri kita. Diri kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah Abdullah, adalah hambanya Allah. Oleh karena itu seorang hamba haruslah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang terbaik. Ayat 15. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa bila manusia pertama dijadikan dari tanah, maka jin yang pertama atau iblis berbeda. Ia dijadikan dari api, dari nyala api. Dari nyala api yang bergabung dengan yang lain. Dari nyala api yang berwarna kuning, merah, dan kehijau-hijauan. Sebagaimana manusia dijadikan dari tanah yang bermacam-macam. Ayat tersebut mengingatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan melalui proses yang pertama dari tanah, kemudian lumpur yang dibentuk, selanjutnya dari tanah kering seperti tembikar. Marilah kita semuanya untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tetumbuhan, semuanya itu mestinya harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk itu harus taat kepada Sang Khalik. Jadi wayang iku kudu manut dalange. Ojo sampai dadi wayang sing gak genah. Ono wayang kok gak manut karo dalange, nanti kisahnya itu gak bisa urut, mencolot zigzag, gak bisa dibuat tuntunan. Oleh karena itu marilah kita memandang dengan pandangan ainul yakin, dengan pandangan ilmul yakin, dengan pandangan hakul yakin.
kepada ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran 114 surat 6.236 ayat, dan mari kita jembarkan ayat-ayat ini di dalam tata surya ini, bumi dan isinya, langit dan isinya, umat binatang, umat tetumbuhan, umat jin. Betapa luasnya cakrawala ini. Oleh karena itu, mari umat manusia kita pergunakan fisik kita, akal kita, nafsu kita, tundukkan menjadi nafsul mutmainnah, dan jadikan hati-hati kita hati-hati yang qalbun salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong langkah-langkah kita, menolong segala ucapan kita, menolong segala hati-hati kita, menolong segala pikiran-pikiran kita, dan menolong seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Mudah-mudahan semuanya selaras sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.